Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melakukan pembelajaran daring untuk mata kuliah filsafat budaya bersama saya Dr. Febri Yulika. Saudara-saudara sekalian, pada pembahasan kali ini kita ingin mengkaji secara filosofis bagaimana fungsi kebudayaan dan dinamika kebudayaan itu. Seorang pakar antropologi yang barangkali sudah sama-sama kita kenal, Malinowski, mengajukan sebuah orientasi teori yang dinamakannya sebagai fungsionalisme kebudayaan. Anggapan dari teori ini menurut Malinowski bahwa fungsi esensial, fungsi yang terpenting dari kebudayaan pada awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia, basic human needs. Nah, mari kita coba lihat berbagai contoh yang dijelaskan oleh Malinowski. Misalnya kehidupan mendasar itu, basic human needs itu adalah makanan. Makanan sebagai kebutuhan hidup mendasar. Nah, kebudayaan kemudian memproduksi dan mengolah makanan. Artinya, sebagai kebutuhan dasar, makanan itu bukan kebudayaan, tetapi kebudayaan itu nanti terhadap makanan, dia akan memproduksi, dia akan mengolah makanan itu. Itu yang pertama, contoh. Kemudian kebutuhan hidup mendasar, basic human needs manusia itu adalah manusia butuh perlindungan. Nah, kebudayaanlah yang kemudian memproduksi rumah, memproduksi pakaian, memproduksi berbagai sarana benda yang melindungi manusia dari segala hal yang akan mengganggu dari kebutuhan dasarnya berupa perlindungan tadi. Yang ketiga, kebutuhan hidup mendasar manusia itu misalnya bekerja sama. Nah, organisasilah sarananya yang diciptakan oleh kebudayaan. Termasuk basic human needs manusia itu misalnya berkomunikasi, bahasa, alat yang diciptakan oleh kebudayaan, ya, dan termasuk bagaimana manusia punya kebutuhan dasar akan keingintahuan yang begitu besar terhadap sesuatu hal. Maka di situ ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan, dan termasuk di dalam situ ketika kebutuhan mendasar manusia itu adalah masalah spiritual, maka kebudayaan kemudian menghadirkan berbagai macam pranata-pranata yang terlibat di dalam sebuah religi atau agama. Nah, pemenuhan kebutuhan hidup yang paling mendasar tersebut kerap tidak dapat dicapai dengan mudah, ya, sehingga melahirkan kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan mendasar. Misalnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan makanan tadi, manusia juga membutuhkan adanya kerjasama. Manusia juga membutuhkan kerjasama dengan sesamanya, sehingga lahirlah berbagai bentuk organisasi, berlahirlah berbagai bentuk kelompok agar hadir makanan tersebut. Misalnya kelompok berburu, organisasi perkumpulan petani, dan seterusnya. Nah, di dalam perkembangan lebih lanjut, suatu unsur atau subunsur kebudayaan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi suatu jenis kebutuhan saja, melainkan sudah memenuhi kombinasi dari sejumlah kebutuhan, sejumlah keinginan dari manusia. Misalnya kalau kita ambil lagi contoh makanan, itu tidak hanya berfungsi untuk memuaskan rasa lapar semata, tetapi juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akan prestise, akan gengsi, keindahan, solidaritas, dan persahabatan. Saudara, kalau Anda melihat pada berbagai kultur atau kebudayaan di beberapa daerah, makanan itu atau forum makan itu sudah menjadi sarana budaya untuk orang kemudian saling meningkatkan solidaritas atau persahabatan. Budaya ngopi di Aceh itu kadang-kadang memutuskan sesuatu hal yang tidak putus,
dalam rapat di tempat-tempat yang formal. Nah, seperti itulah kemudian kita menyebutkan bahwa fungsi dari unsur kebudayaan itu tidak hanya berfungsi untuk memenuhi suatu jenis kebutuhan dan keinginan manusia, tetapi memenuhi kombinasi dan akumulasi dari sejumlah kebutuhan dan keinginan manusia itu sendiri. Nah, saudara, agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik, maka setiap unsur kebudayaan tidak pernah berdiri sendiri secara parsial, tidak pernah. Karena itulah maka dia harus ditunjang oleh unsur-unsur lainnya, di mana unsur yang satu dengan yang lain itu saling terintegrasi secara fungsional. Kita ambil contoh, ya, satu benda budaya yang bernama keris dalam kebudayaan Bali, ya, kadutan dalam budaya Bali itu ada istilah keris atau kadutan dalam kebudayaan Bali itu termasuk unsur peralatan yang fungsinya sebagai senjata, sekaligus dia berfungsi sebagai lambang kejantanan. Nah, menurut pandangan budaya Bali, agar keris tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka paling tidak harus ditunjang oleh beberapa unsur lainnya, seperti unsur pengetahuan, unsur kesenian, dan termasuk unsur religi. Mari kita coba uraikan bagaimana keterkaitan masing-masing unsurnya itu sehingga fungsi keris tadi berjalan secara baik. Nah, unsur pengetahuan misalnya. Unsur pengetahuan yang dimaksud dalam konteks ini mencakup pengetahuan teknis tentang membuat, kemampuan teknis tentang merawat dan menggunakan keris. Artinya tanpa unsur pengetahuan membuat, merawat, maka keris sebagai benda budaya tadi dia tidak bisa berfungsi secara baik. Karena apa? Karena kita tidak punya pengetahuan yang baik untuk merawatnya, jangankan untuk membuat. Nah, misalnya unsur yang kedua tadi unsur kesenian, ya. Kalau contohnya keris tadi, maka unsur kesenian mencakup keindahan ukiran, ragam hias yang ada pada keris, ya, dan itu tidak bisa dilepaskan dari fungsi keris. Karena hadirnya unsur kesenian yang menciptakan keindahan dan ukiran pada keris tersebut itu semakin membuat si pemilik keris, orang yang menggunakan keris lebih percaya diri. Karena apa? Keris yang dipakainya selain dia berfungsi secara baik, ya, dia dirawat secara baik, tetapi dia juga menghadirkan estetika yang itu kemudian menambah nilai dan fungsi dari keris tersebut. Nah, unsur religi, Anda kira itu punya kaitan? Jelas, itu punya kaitan. Unsur religi barangkali ada mitos, ada praktik-praktik ritual berkenaan dengan keberadaan keris yang dilandasi oleh konsepsi keyakinan masyarakat pendukungnya. Dengan kata lain, bahwa dalam sistem teknologi misalnya, bisa saja dijumpai sejumlah unsur lain seperti kesenian, ekonomi, ya, organisasi sosial, religi, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam sistem religi, bisa saja terdapat unsur-unsur lain seperti kesenian, teknologi, organisasi sosial, dan seterusnya. Nah, tugas saudara nanti mencoba mencari bagaimana misalnya di tengah-tengah masyarakat sebuah sistem religi, praktek-praktek ritual keagamaan itu kemudian tidak bisa dimaknai secara baik atau tidak berjalan berfungsi secara baik ketika tidak diikuti oleh unsur-unsur yang lain, termasuk di dalamnya unsur kesenian tadi. Nah, kalau kita bicara tentang cultural universal, 5 unsur, 7 unsur dari kebudayaan, maka itu membuktikan bahwa masing-masingnya itu saling terkait. Saudara, kalau tadi kita menyebutkan tentang bagaimana Malinowski itu berbicara tentang apa yang kita sebut sebagai basic human needs, karena memang dia memiliki sebuah orientasi teori yang disebut dengan fungsionalisme kebudayaan, maka perkembangan aliran fungsionalisme kebudayaan itu kemudian menghadirkan bentukan baru, ya,
bentuk baru dari fungsionalisme kebudayaan itu ada sebuah aliran yang disebut dengan neofungsionalisme. Nah, penganut aliran neofungsionalisme itu berpandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki fungsi yang bersifat internal dan eksternal. Fungsi internal kebudayaan menyangkut manfaat-manfaat kebudayaan yang bersifat manifest atau disadari oleh masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Sedangkan fungsi eksternal dari kebudayaan itu menyangkut manfaat-manfaat kebudayaan yang bersifat laten atau tidak disadari oleh masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Oleh karenanya, fungsi laten ini disebut juga sebagai fungsi yang tersembunyi. Nah, fungsi tersembunyi ini biasanya menyangkut logika rasionalitas yang tersembunyi di balik selubung budaya. Logika rasionalitas tersebut umumnya tidak disadari oleh masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan, namun dia disadari oleh orang di luar, ya, pendukung masyarakat pendukung kebudayaan itu. Jadi orang dalam sebagai masyarakat pendukung kebudayaan bersangkutan biasanya logika rasionalitas yang sebagai bentuk dari fungsi tersembunyi atau fungsi laten itu tidak disadari oleh orang dalam, namun dia disadari oleh orang di luar masyarakat pendukung kebudayaan bersangkutan, yakni hasil analisis para ilmuwan biasanya terhadap fungsi kebudayaan bersangkutan. Jadi pemilik kebudayaan, masyarakat pendukung kebudayaan tersebut barangkali dia tidak bisa memahami fungsi tersembunyi, fungsi laten dari sebuah kebudayaan itu, tetapi orang luar, dalam hal ini ilmuwan, peneliti itu melalui hasil analisisnya bisa mengungkapkan, bisa menyadari adanya fungsi laten tersebut. Nah, inilah pendapat yang dikemukakan oleh neofungsionalisme. Misalnya dalam berbagai kebudayaan kerap dijumpai kepercayaan tradisional berkenaan dengan hal-hal yang dianggap suci atau keramat, ya, seperti kepercayaan terhadap jenis-jenis binatang, tumbuhan, atau tempat-tempat tertentu yang dianggap suci atau keramat. Nah, kepercayaan terhadap hal-hal yang dianggap suci atau keramat tersebut kerap pula dilegitimasi mitos-mitos dan beraneka macam praktek ritual, sehingga bagi orang dalam masyarakat pendukung kebudayaan tadi, mitos dan praktek ritual tersebut dipandang sebagai suatu kewajiban yang sudah seharusnya mereka lakukan secara turun-temurun. Sebab jika tidak, mereka percaya bahwa pada suatu saat akan muncul kekuatan-kekuatan gaib negatif yang dapat mengganggu atau mengancam kehidupan mereka. Nah, para ilmuwan dengan analisisnya sebagai orang luar, para penganut aliran neofungsionalisme justru berpandangan bahwa di balik mitos, di balik praktek-praktek ritual yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap suci atau keramat tersebut, sesungguhnya itu tersembunyi manfaat, misalnya manfaat ekologis, manfaat lingkungan. Nah, karena sebagai orang luar, ilmuwan, dia kemudian bisa mengambil jarak dengan kebudayaan itu, sehingga yang tadi praktek-praktek ritual mitos itu dipandang sebagai suatu kewajiban yang sudah seharusnya mereka lakukan secara turun-temurun. Kalau tidak, kemudian mereka percaya akan ada kekuatan-kekuatan gaib yang dapat mengganggu. Nah, sebagai ilmuwan justru dia akan mencari hal-hal lain, dan kemudian dia dapatkan ada hal yang tersembunyi, ada fungsi laten di situ. Misalnya dalam konteks ini adalah manfaat ekologis yang besar. Mitos dan berbagai macam praktik ritual itu merupakan mekanisme kontrol terhadap lingkungan yang cukup efektif. Bagi ilmuwan ternyata ditemukan yang seperti itu. Jadi dengan adanya kepercayaan seperti dikemukakan di atas, manusia kemudian tidak dapat mengeksploitasi lingkungan sekendak hatinya, sehingga kelestarian ekologis akan tetap terjaga. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu contoh konkret mengenai hal tersebut dapat dijumpai dalam kepercayaan
di Bali misalnya, kalau saudara pernah berrekreasi ke Bali, ada hutan yang sangat dipenuhi dengan binatang yang bernama kera. Tapi kemudian hutan dan kera itu dianggap suci dan keramat oleh desa, oleh adat daerah yang bernama Sangeh. Nah, sebagai orang luar, ya, ilmuwan maksud saya, seorang ilmuwan yang penganut aliran neofungsionalisme itu lantas mengungkap manfaat-manfaat tersembunyi di balik kepercayaan tersebut. Nah, diakui atau tidak, kepercayaan tersebut telah terbukti memberikan manfaat ekologis, ya. Bahkan manfaat ekologis yang dimaksudkan itu adalah terjaganya kelestarian ekosistem hutan dan satwa keranya, sedangkan manfaat ekonomisnya ya jelas devisa melalui pengelolaan hutan, satwa, kera sebagai objek wisata. Nah, dengan mengacu pada cara berpikir neofungsionalisme di atas, kita kemudian dapat melacak bahwa fungsi-fungsi tersembunyi di balik berbagai mitos dan tradisi ritual yang terbesar di berbagai kebudayaan di dunia ini memang bisa kita ungkapkan. Nah, pada bagian selanjutnya saya ingin mencoba bagaimana kita melihat secara filosofis dinamika kebudayaan. Saudara-saudara sekalian, pada hakikatnya kebudayaan itu kan bersifat dinamis. Ya, bersifat dinamis. Artinya setiap kebudayaan terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Nah, dinamika kebudayaan dapat berupa perubahan ke arah kemajuan, itu yang disebut dengan progres, ya, atau dapat pula regress, jadi kebalikannya, ya, kemunduran. Nah, demikian pula skala perubahan kebudayaan dapat terjadi dalam skala yang besar atau dalam skala yang kecil, dalam waktu yang cepat atau lambat. Namun, perubahan kebudayaan tidaklah berlangsung secara total, menyeluruh, melainkan terjadi pada aspek-aspek tertentu atau spasial, parsial maksud saya. Nah, saudara-saudara sekalian, secara garis besar fenomena perubahan kebudayaan itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor dalam, faktor internal, dan yang kedua faktor luar atau faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa penemuan-penemuan baru, itu yang disebut dengan invention, ya, baik oleh invention oleh individu, oleh kelompok di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Nah, penemuan-penemuan baru tersebut dapat berupa ide, dapat berupa gagasan atau peralatan atau teknologi yang baru. Jadi, jika penemuan baru itu dapat diterima, jika penemuan baru itu dapat diterapkan oleh sebagian besar masyarakat, maka hal tersebut akan menimbulkan terjadinya dinamika kebudayaan pada masyarakat yang bersangkutan, ya. Sedangkan faktor eksternal itu dapat berupa diserapnya unsur-unsur kebudayaan luar atau asing ke dalam kebudayaan penerima melalui proses difusi kebudayaan. Apa yang dimaksud dengan difusi kebudayaan? Persebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misal, diserapnya teknologi bercocok tanam, ya, secara modern oleh masyarakat petani tradisional, sehingga mengakibatkan ada terjadi perubahan pada aspek kehidupan petani, ya. Nah, dampaknya apa? Mungkin berkurangnya solidaritas gotong royong tolong menolong di kalangan petani. Kenapa? Karena teknologi sudah mengakibatkan petani bisa bekerja secara individual. Nah, menurut Ralph Litton, dewasa ini hampir 90% perubahan kebudayaan masyarakat di dunia itu disebabkan oleh faktor eksternal. Ya, apa tadi? Faktor eksternal, unsur-unsur kebudayaan asing yang diserap ke dalam kebudayaan penerima. Nah, kata Linton, hampir 90% perubahan kebudayaan masyarakat di dunia itu disebabkan oleh faktor eksternal. Nah, hal tersebut di samping disebabkan oleh kian intensifnya komunikasi atau kontak antar budaya, juga karena proses penerimaan unsur luar jauh lebih mudah daripada proses penciptaan itu sendiri. Ya, proses penciptaan yang invention yang tadi. Nah, penyerapan unsur-unsur kebudayaan asing tidaklah terbatas pada bidang teknologi saja.
tapi juga mencakup beberapa bidang lain, baik itu bahasa, ilmu pengetahuan, sistem ekonomi, organisasi sosial, bahkan juga religi. Saudara-saudara, dalam era globalisasi sekarang ini, proses persebaran beraneka unsur kebudayaan dari berbagai bangsa ke bangsa yang lainnya di dunia ini cenderung sangat gencar dilakukan. Nah, fenomena ini tentu membawa konsekuensi terhadap kian meningkatnya dinamika kebudayaan masyarakat di dunia, tidak terkecuali di negara kita, di daerah kita, negara Indonesia ini. Nah, masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan penerima itu disebabkan oleh proses kontak kebudayaan. Kontak kebudayaan ini terjadi mungkin melalui wahana perdagangan, mungkin melalui penaklukan, ya, ekspansi, ya, pariwisata dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kalau dalam konteks hari ini kita bicara daerah kita yang kaya dengan potensi wisata, ya, pariwisata, barangkali sektor pariwisata itu telah lama menjadi primadona penghasil devisa, terutama untuk beberapa daerah-daerah tertentu. Nah, kedatangan wisatawan itu, ya, ke suatu daerah itu sebetulnya merupakan bentuk kontak budaya, ya. Dan kegiatan pariwisata itu pada dasarnya perjumpaan kebudayaan antara kebudayaan wisatawan dengan kebudayaan masyarakat lokal, masyarakat penerima. Nah, inilah yang saya sebut bagaimana kita mengkaji secara filosofis dampak kebudayaan itu yang tidak bisa kita elakkan. Karena faktor dua tadi, internal dan eksternal. Nah, sebagai konsekuensi logis dari perjumpaan kebudayaan, pada gilirannya menimbulkan perubahan-perubahan pada kebudayaan penerima. Nah, contoh konkret mengenai hal ini bisa juga kita lihat dalam persoalan bahasa. Ya, ada masyarakat lokal mulai menyerap unsur-unsur bahasa asing sehingga menggeser peran unsur-unsur bahasa lokal. Dalam bidang kesenian juga seperti itu. Saudara bisa lihat bagaimana kesenian-kesenian Minang ini kemudian paling tidak dia sudah, kalaupun tidak bergeser, peran-peran yang dimasuki oleh kebudayaan dari luar itu ikut mempengaruhi berbagai bentuk jenis kesenian lain, bisa musik, film, ya, bahkan fashion, mode yang digemari dan dengan mudah diserap oleh masyarakat luar sehingga menggeser atau paling tidak menyaingi peran dari fashion yang sudah diciptakan oleh masyarakat luar. Nah, belum lagi kalau kita bicara gaya hidup, disadari atau tidak sedikit warga masyarakat lokal itu sudah meniru gaya hidup wisatawan yang cenderung bebas dan sangat individual. Nah, akumulasi dari seluruh persoalan tersebut tentu dapat menimbulkan perubahan pada kebudayaan lokal. Nah, di samping itu, pariwisata juga dapat merangsang munculnya pergeseran fungsi kebudayaan lokal seperti sekularisasi, komersialisasi dari kesenian sakral menjadi kesenian yang bersifat pertunjukan. Saudara-saudara sekalian, ada satu contoh kasus kebudayaan yang sudah mengakar tapi kemudian sangat berpengaruh akibat pengaruh dari luar tadi. Anda tahu Hawaii, ya, kasus Hawaii itu dapat kita jadikan pelajaran berharga bagi setiap masyarakat yang menitik beratkan pariwisata sebagai sektor penghasil devisa semata. Ya, perkembangan industri pariwisata Hawaii itu begitu pesat, tidak hanya membawa manfaat ekonomi yang besar, tapi juga kerugian sosial budaya yang cukup parah. Ya, kebudayaan pendatang, pencari kerja, wisatawan yang begitu dominan akhirnya menenggelamkan kebudayaan Hawaii, menenggelamkan penduduk asli Hawaii, dan akhirnya penduduk asli Hawaii itu menjadi kaum minoritas dan merasa terasing dan terpinggirkan di negerinya sendiri. Nah, kan yang seperti ini juga yang dikhawatirkan oleh masyarakat Betawi misalnya. Ya, mereka kehilangan hal yang seperti itu, sehingga bercermin dari konsep kehilangan nilai-nilai lokal itu, Hawaii, Betawi misalnya, atau daerah-daerah yang lain itu kiranya konsep akulturasi dapat diacu sebagai strategi. Kita kan nggak bisa menolak itu, lantas kita harus punya strategi. Kebudayaan itu berkembang, dinamis, nah tentu harus ada strateginya. Nah, akulturasi itu dapat menjadi strategi mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi negatif yang muncul dari perjumpaan silang kebudayaan tadi.
saudara sudah mengerti apa yang dimaksud dengan akulturasi, ya, itu proses kebudayaan yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu itu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima, diolah ke dalam kebudayaan penerima tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan penerima. Saya ingin mengakhiri dengan menyebutkan implikasi bahwa proses akulturasi kebudayaan itu khususnya dari perspektif kebudayaan penerima. Secara filosofis kita bisa melihat sekurang-kurangnya 4 gejala. Apa? Yang pertama, adanya kreativitas dari pendukung kebudayaan penerima untuk mengolah unsur-unsur kebudayaan asing. Nah, ini aspek yang mungkin positif, ya, dari perspektif kebudayaan penerima, sehingga ada kreativitas yang dilakukan oleh pendukung kebudayaan penerima. Yang kedua, adanya usaha yang bersifat adaptif. Adaptif dalam apa? Dalam membentuk suatu integrasi dan penyesuaian terhadap kebudayaan asing. Dan yang terakhir, adanya upaya untuk melestarikan dan merevitalisasikan kebudayaan sendiri. Sehingga dengan proses akulturasi itu, keinginan untuk melestarikan, merevitalisasi kebudayaan sendiri itu masih ada. Nah, secara teoritik berkaitan dengan proses akulturasi, ada sejumlah unsur kebudayaan asing yang mudah diterima oleh kebudayaan penerima, tetapi di lain pihak ada juga sejumlah unsur kebudayaan asli atau kebudayaan penerima yang sukar digantikan oleh kebudayaan asing. Nah, saya ingin menutup pertemuan kali ini dengan menyampaikan unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima itu apa saja yang bisa diterima oleh kebudayaan penerima, dan apa saja unsur-unsur kebudayaan asli atau kebudayaan penerima yang sulit digantikan oleh unsur-unsur kebudayaan asing. Nah, yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima oleh kebudayaan penerima mencakup pertama, unsur-unsur kebudayaan yang bersifat konkret. Ini yang disebut dengan principle of concreteness. Unsur-unsur ini meliputi unsur-unsur kebudayaan material, terutama benda-benda atau alat-alat yang mudah ditiru pemakainya. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan yang mempunyai kegunaan yang besar, principle of utility. Dan yang terakhir, unsur-unsur kebudayaan yang mudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat penerima, principle of integration. Nah, adapun unsur-unsur kebudayaan asli atau kebudayaan penerima yang sulit digantikan oleh unsur-unsur kebudayaan asing itu mencakup 3 juga. Pertama, unsur-unsur kebudayaan yang sudah berfungsi secara meluas, ya, ini yang disebut dengan principle of function, ya, principle of function. Kemudian yang kedua, unsur-unsur kebudayaan yang sudah dipelajari sejak dini dalam proses sosialisasi individu-individu dalam masyarakat. Ini yang disebut dengan principle of early learning. Dan yang terakhir, unsur-unsur kebudayaan yang berkaitan dengan agama atau religi. Ya, nah, unsur-unsur kebudayaan yang berkaitan dengan agama atau religi, principle of religion ini, itu salah satu dari unsur-unsur kebudayaan asli, kebudayaan penerima yang sulit digantikan oleh unsur-unsur kebudayaan asing. Bagaimanapun, karena agama punya nilai keyakinan yang itu berada pada taraf kepercayaan kepada keyakinan masing-masing penganut beragama. Demikian juga ketika unsur kebudayaan penerima itu dia sudah berfungsi secara meluas dengan masyarakat, itu juga sulit tergantikan. Dan tadi yang kedua, yang sudah tersosialisasikan, diturun-temurunkan secara baik dari generasi ke generasi, itu juga sulit digantikan. Nah, inilah pandangan secara filosofis tentang fungsi kebudayaan dan dinamika dari kebudayaan, sehingga bagaimanapun ketika ada sebuah kebudayaan lokal itu berhadapan dengan kebudayaan pendatang karena kepentingan sebuah pariwisata, kita tidak perlu khawatir karena dengan strategi akulturasi semuanya itu bisa kita lakukan secara berimbang. Saya pikir ini materi perkuliahan daring kita pada pertemuan kali ini, dan tetap setia pada channel ini untuk melanjutkan
diskusi-diskusi filosofis lainnya seputar persoalan kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.